Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad menaruh perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak yatim. Pada suatu hari raya, Nabi Muhammad pergi keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sementara anak-anak sedang bermain dengan gembira di jalanan. Namun di kejauhan, tampak seorang anak kecil duduk berseberangan dengan mereka yang sedang bermain. Dengan pakaian sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh. Melihat hal itu, Nabi Muhammad segera menghampiri anak tersebut, lalu beliau berkata, "Nak, mengapa kau menangis dan tidak bermain bersama mereka?" Anak kecil itu tidak mengenali bahwa orang dewasa yang sedang berada di hadapannya adalah Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah. Ia pun menjawab, "Paman, ayahku telah meninggal." Ia mengikuti Nabi Muhammad dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut. Nabi Muhammad mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. Anak itu pun melanjutkan ceritanya. "Ibuku menikah lagi. Ia mengambil warisanku yang merupakan peninggalan ayah, sedangkan suaminya mengusirku. Kini aku tak memiliki apapun, dan hari ini aku melihat teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Perasaanku dikuasai oleh kehampaan tanpa ayah, karena itulah aku menangis." Mendengar penjelasan dari anak malang itu, hati Nabi Muhammad runtuh. Ternyata masih ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang yang mengalami nasib malang seperti anak itu. Namun Nabi Muhammad segera menguasai diri. Nabi yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam tangannya. "Apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu?" Tanya Nabi Muhammad. Mendengar tawaran itu, anak itu seketika mengerti bahwa yang dihadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. "Kenapa tak sudi wahai utusan Allah?" jawab anak ini dengan senyum terbuka. Nabi Muhammad kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Setelah selesai, ia pun keluar dari rumah Nabi Muhammad dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat penampilannya yang sudah berbeda, para sahabatnya yang semula sedang bermain bersama mulai bertanya, "Sebelum ini kau menangis, tapi kini kau tampak sangat gembira." "Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah, sekarang tidak lagi. Aku sudah kenyang. Dulunya aku memang tidak berpakaian bagus, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Nabi Muhammad ayahku, Aisyah ibuku, Ali pamanku, Hasan dan Husain saudaraku, dan Fatimah saudariku. Bagaimana aku tidak bahagia?" Mendengar cerita sahabatnya, mereka tampak menginginkan nasib serupa. Sampai salah satu dari mereka berkata, "Coba saja ayah kita juga gugur pada peperangan itu, sehingga kita juga diangkat sebagai anak oleh Nabi Muhammad." Lalu waktu terus berjalan, usia semakin bertambah, kebahagiaan anak ini pun lenyap ketika selang beberapa tahun setelah itu, Nabi Muhammad meninggal dunia. Meratapi kepergian ayah angkatnya yang paling mulia, ia keluar rumah dan bersedih. "Sungguh menyedihkan, kini aku kembali terasing. Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku kini menjadi yatim yang kesepian," katanya sambil menangis sedih. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menyaksikan anak ini segera memeluknya. Sayyidina Abu Bakar kemudian mengambil alih pengasuhannya. Wallahu alam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya terhadap kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin.
Goa Sur adalah tempat Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi dari kejaran sejumlah orang-orang pilihan kabilah Quraisy dengan pedang terhunus siap membunuh beliau. Di goa yang sempit dan hanya cukup ditempati dengan posisi duduk ini, Abu Bakar dengan setia, ikhlas, dan penuh kecintaan turut menemani Rasulullah. Dia adalah sahabat yang paling mulia di antara sahabat-sahabat yang lain. Goa Sur adalah goa yang di dalamnya banyak dihuni binatang-binatang melata liar dan seringkali ditempati ular-ular berbisa. Sebelum Rasulullah memasuki goa, Abu Bakar terlebih dahulu memeriksa keadaan di dalamnya, membersihkan batu-batu dan memindahkan binatang-binatang liar yang dianggap berbahaya. Ketika dirasa cukup aman, ia pun segera mempersilahkan Rasulullah untuk masuk. Pada saat itu, Abu Bakar merasa khawatir akan keselamatan Rasulullah karena ia berkali-kali melihat pemuda-pemuda Quraisy yang mengejarnya. Kekhawatiran itu tidak dapat ia sembunyikan dari wajahnya hingga terlihat oleh Rasulullah. Untuk menenangkan Abu Bakar, Rasulullah bersabda, "Jangan kau berduka, sesungguhnya Allah bersama kita." Kejadian ini ada dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 40. Karena perjalanan yang melelahkan, Rasulullah kelelahan dan tertidur di pangkuan Abu Bakar. Saat Rasulullah tertidur, Abu Bakar melihat sebuah lubang yang merupakan rumah dari ular berbisa tepat di samping ia duduk. Abu Bakar lalu menutup lubang itu dengan salah satu kakinya. Seketika itu juga, ular berbisa itu menggigit pergelangan kakinya. Abu Bakar tetap tidak bergerak sedikit pun. Sekujur tubuhnya mulai terasa panas ketika racun ular itu menjalar cepat di dalam darahnya. Abu Bakar tak kuasa menahan tangisannya ketika rasa sakit itu tak tertahankan lagi. Tanpa ia sadari, air matanya menetes mengenai pipi Rasulullah yang sedang berbaring. Rasulullah pun terbangun dan berkata, "Wahai hamba Allah, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?" "Tentu saja tidak, wahai kekasih Allah. Saya ikhlas mengikuti engkau kemanapun," jawab Abu Bakar. "Lantas mengapa engkau menjatuhkan air mata itu?" Bertanyalah Rasulullah kepada Abu Bakar. "Seekor ular baru saja menggigit saya, wahai Rasulullah, dan racunnya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku," jawab Abu Bakar. Nabi Muhammad pun lalu berbicara kepada ular itu, "Tahukah engkau, wahai ular, jangankan kaki Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram kau sakiti. Apakah engkau tidak mengerti bahwa aku adalah utusan Allah?" tanya Rasulullah. Pembicaraan Rasulullah dengan ular itu didengar pula oleh Abu Bakar. Ular itu pun menjawab, "Ya, aku mengerti engkau, wahai utusan Allah. Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu ketika Allah berfirman, 'Barang siapa memandang kekasihku, Muhammad dengan tatapan penuh kecintaan, maka sudah pantaslah ia memasuki surgaku.' Aku pun berdoa dan memohon kepada Allah, 'Ya Allah yang Maha Pengasih, berilah aku kesempatan untuk memandang wajah kekasihmu dengan penuh kecintaan.' Lanjut sang ular. Allah lalu berfirman, 'Pergilah ke Jabal Sur, tunggu di sana, kekasihku akan datang pada waktunya.' Ribuan tahun aku menunggumu di sini. Selama itu pula aku menahan kerinduan untuk berjumpa dengan engkau, wahai Rasulullah. Namun ketika aku hendak keluar, kaki Abu Bakar menutupi lubang rumahku. Maka kugigitlah dia. Aku sama sekali tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Aku hanya ingin bertemu dengan kekasih Allah," jawab ular itu. "Baiklah, lihatlah ini. Lihatlah wajahku," kata Rasulullah.
Kemudian Rasulullah pun segera memeriksa pergelangan kaki Abu Bakar. Dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad mengusap-ngusap bekas gigitan itu dengan ludahnya. Seketika rasa sakit itu hilang tak berbekas, dan kaki Abu Bakar pun kembali pulih. Demikianlah salah satu mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah untuk mengobati kaki Abu Bakar yang tergigit ular. Semoga kita dapat meneladani kisah ini dan senantiasa berdoa untuk Nabi kita Muhammad SAW sebagai bentuk kerinduan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam riwayatnya, Rasulullah SAW selalu bersifat rendah hati dan pemaaf. Tiada terhitung banyaknya cacian dan hinaan yang diterima beliau dari kaum kafir Quraisy. Namun, beliau tetap berbuat baik terhadap orang-orang yang menghinanya itu. Salah seorang yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW adalah seorang nenek tua Yahudi yang kebetulan jika Nabi berangkat menuju ke masjid selalu melewati rumah si nenek. Suatu hari Rasulullah hendak melewati rumah itu dan nampak si nenek yang sedang menyapu rumahnya. Si nenek dengan buru-buru mengumpulkan sampah dan debu dari rumahnya. Ketika Rasulullah lewat di depan jendela, maka dilemparkanlah sampah dan debu itu. Rasulullah pun terkejut. Namun ia tidak marah begitu tahu siapa yang melemparnya. Malah Rasulullah mengangguk sambil tersenyum. Assalamualaikum, sapa Rasulullah. Nenek itu malah melotot kepada Rasulullah. Anyah kau, kata si nenek. Keesokan harinya, Rasulullah hendak melewati rumah itu lagi. Dan ternyata si nenek sudah bersiap-siap lagi melempar Rasulullah dengan kotoran. Kali ini dia juga meludahi Rasulullah. Namun, bagaimanakah sikap Nabi Muhammad SAW? Lagi-lagi, Rasulullah hanya tersenyum dan berusaha membersihkan pakaiannya. Si nenek menjadi tambah marah karena Rasulullah SAW tidak tampak emosi sedikit pun. Begitulah, beberapa hari Rasulullah lewat di depan rumah nenek tersebut. Setiap kali itu pula, ia menerima lemparan sampah, debu, dan lain-lainnya. Rasulullah tetap saja tidak marah terhadap nenek tua Yahudi tersebut. Suatu hari, Rasulullah SAW lewat lagi di depan rumah sang nenek. Tapi, kali ini tampak ada yang berbeda. Si nenek tidak terlihat di depan rumah seperti biasanya. Padahal Rasulullah sudah bersiap-siap untuk menyapa nenek tersebut. Aneh, pikir Rasulullah. Pasti ada sesuatu yang sedang terjadi pada si nenek. Lalu Rasulullah mendatangi dan bertanya kepada tetangga si nenek. Apakah engkau tahu apa yang terjadi dengan nenek di sebelah rumah ini? Aku tidak melihatnya hari ini. Tetangganya pun menjawab pertanyaan Rasulullah. Mengapa engkau begitu peduli pada dia, wahai Rasulullah? Bukankah ia selama ini selalu menghinamu? Mendengar pertanyaan dari tetangga si nenek, Rasulullah hanya tersenyum. Tetangga itu lalu menjelaskan bahwa si nenek tinggal sebatang kara dan kini ia sedang sakit keras. Maka dengan segera Nabi Muhammad SAW menuju rumah si nenek yang sedang sakit. Di rumah itu, Rasulullah membantu memasak, mengambilkan air dari sumur,
dan membersihkan debu-debu di rumah. Si nenek merasa begitu heran melihat ada orang yang berbaik hati membantunya. Ia pun berusaha bangkit dari tempat tidurnya, dan alangkah terkejutnya si nenek ketika tahu siapa sebenarnya orang tersebut. Dan begitu melihat wajah Rasulullah yang sangat tulus merawatnya sewaktu sakit, si nenek itu pun langsung menitihkan air mata. Selama ini, tidak ada seorang pun yang mau merawat si nenek. Akan tetapi, orang yang selama ini dihina si nenek terus-menerus malah menjadi satu-satunya orang yang bersedia merawat si nenek dengan penuh kasih sayang. Si nenek pun segera meminta maaf kepada Rasulullah, sembari terus mengeluarkan air matanya. Pada akhirnya, si nenek mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam dan menjadi seorang muslimah yang taat. Banyak sekali orang yang masuk Islam mengikuti jejak si nenek karena melihat akhlak Rasulullah yang sangat luar biasa ini. Begitulah salah satu kisah teladan tentang kemuliaan hati Rasulullah. Semoga kita bisa mencontoh apa yang beliau lakukan kepada orang lain yang telah berbuat jahat, dan senantiasa bersedia memaafkan seperti yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Dalam sejarah Islam, kucing memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Baginda Nabi Muhammad SAW berpesan kepada para sahabatnya di mimbar untuk menyayangi dan menjaga kucing peliharaannya layaknya menyayangi keluarga sendiri. Diceritakan dalam suatu kisah, Nabi Muhammad SAW memiliki seekor kucing yang diberi nama Muza. Suatu saat, dikala Rasulullah hendak mengambil jubahnya, ditemuinya Muza sedang tidur di atas jubahnya. Karena tak ingin mengganggu hewan kesayangannya itu, Rasulullah pun memotong belahan jubah yang ditiduri oleh Muza dan membiarkan kucingnya itu tidur dengan pulas tanpa terganggu sedikit pun. Ketika Nabi Muhammad SAW kembali ke rumah, Muza nampak sudah terbangun dan merunduk sujud kepada majikannya. Sebagai balasannya, Rasulullah pun menyatakan kasih sayangnya dengan mengelus lembut ke badan kucing itu sebanyak 3 kali. Dalam aktivitas lain, setiap kali Rasulullah menerima tamu di rumahnya, Nabi selalu menggendong Muza dan menaruhnya di paha. Salah satu sifat Muza yang paling Rasulullah sukai ialah si kucing selalu mengeong ketika mendengar suara azan, dan seolah-olah suaranya terdengar seperti mengikuti lantunan suara azan tersebut. Hukuman bagi mereka yang menyakiti hewan kucing yang lucu ini sangatlah serius. Dalam sebuah hadis Sahih Al-Bukhari, dikisahkan tentang seorang wanita yang tidak pernah memberi makan kucingnya dan tidak pula melepas kucingnya untuk mencari makan sendiri. Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada sahabat bahwa hukuman bagi wanita ini adalah siksa neraka. Tak hanya Nabi, istri Nabi sendiri, Aisyah binti Abu Bakar Asy-Syiddiq, juga amat menyukai kucing dan merasa amat kehilangan dikala ditinggal pergi oleh si kucing. Seorang sahabat yang juga ahli hadis, yaitu Abdurrahman bin Sakhr al-Asdi, diberi julukan Abu Hurairah atau Bapak para kucing jantan,
karena kegemarannya dalam merawat dan memelihara berbagai kucing jantan di rumahnya. Seorang sufi ternama bernama Ibnu Bashad yang hidup pada abad ke-10 Hijriah bercerita, suatu saat ia dan sahabat-sahabatnya sedang duduk santai melepas lelah di atas atap masjid kota Kairo sambil menikmati makan malam. Ketika seekor kucing melewatinya, Ibnu Bashad memberi sepotong daging kepada kucing itu. Namun tak lama kemudian, kucing itu kembali lagi. Setelah memberi potongan yang kedua, diam-diam Ibnu Bashad mengikuti ke arah kucing itu pergi. Hingga akhirnya ia sampai di sebuah atap rumah kumuh. Dan didapatinya, si kucing tadi sedang menyodorkan sepotong daging yang diberikan oleh Ibnu Bashad kepada kucing lain yang buta kedua matanya. Peristiwa ini sangat menyentuh hatinya, hingga ia menjadi seorang sufi sampai ajal menyebutnya pada tahun 1067. Selain itu, kaum sufi juga percaya bahwa dengkuran nafas kucing memiliki irama yang sama dengan zikir kalimah Allah. Begitulah kisah Nabi Muhammad SAW yang sangat menyayangi kucing peliharaannya, dan berbagai kisah lainnya mengenai hewan lucu ini di dunia Islam. Maka kita sebagai seorang mukmin hendaknya jangan sekali-kali menyakiti hewan lucu ini, karena Rasulullah sendiri menjelaskan bahwa hukumannya adalah api neraka. Semoga kita dapat mengikuti akhlak baik yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW ini. Perang Khandaq dipicu oleh kebangkitan umat Islam Madinah yang membuat pamor Mekah sebagai pusat keagamaan dan perdagangan di Arab menjadi turun. Hal ini membuat Abu Sufyan, pemimpin suku Quraisy di Mekah, menjadi geram. Ia mulai mengumpulkan pasukan dari berbagai suku dan para tentara bayaran untuk menaklukkan Madinah. Sekitar 10.000 prajurit akhirnya terkumpul. Jumlah pasukan tersebar di seluruh Arab pada saat itu. Nabi Muhammad kemudian mengumpulkan pengikutnya untuk mendiskusikan strategi perang. Ide melindungi kota dengan membangun parit diusulkan oleh seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi. Sekitar 3.000 prajurit yang mempertahankan kota dikerahkan untuk membangun parit selama 6 hari. Di tengah para muslimin yang sedang sibuk menggali parit untuk persiapan perang, salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Jabir bin Abdullah melihat Nabi Muhammad seperti sedang kelaparan. Ia kemudian pulang ke rumah dan bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah di rumah ada makanan?" "Aku melihat Rasulullah sedang dalam keadaan lapar," kata Jabir. Istrinya kemudian bergegas ke dapur untuk mengeluarkan karung yang berisi gandum, lalu menumbuknya untuk diolah menjadi roti. Jabir juga menyembelih kambing peliharaannya dan memasaknya menjadi makanan yang nikmat. Setelah semua makanan sudah siap untuk dihidangkan, ia bersiap menemui Rasulullah untuk mengundang beliau makan di rumahnya. Ketika Jabir hendak berangkat, istrinya berpesan kepada Jabir, "Wahai suamiku, jangan permalukan aku di hadapan Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat beliau, karena makanan yang kita siapkan ini tidaklah banyak."
Ketika Jabir sampai di hadapan Rasulullah, ia mendekati beliau dan membisikinya, "Wahai Rasulullah, aku menyembelih seekor kambing dan istriku sudah menyiapkan makanan untuk Anda. Sudikah Anda dan sebagian sahabat datang ke rumah kami untuk makan bersama kami?" Maka Nabi Muhammad berkata kepada para sahabat, "Wahai para penggali parit, Jabir memasak makanan untuk kalian semua. Marilah kita makan bersama-sama." Jabir tentu sangat terkejut. Ia sadar bahwa makanan yang telah ia siapkan bersama istrinya tidaklah cukup untuk seluruh sahabat yang berjumlah sekitar 1.000 orang. Jabir kemudian hendak berbisik kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan bahwa makanan di rumahnya hanya sedikit. Namun Nabi Muhammad lebih dulu berkata kepada Jabir, "Jabir, jangan kau turunkan kualimu dan jangan kau masak adonan rotimu sebelum aku sampai di rumahmu." Jabir tidak berani menolak dan bergegas pulang untuk menceritakan kejadian ini kepada istrinya. Istri Jabir tentu kebingungan dan berkata, "Bagaimana ini? Makanan kita tidaklah cukup. Aku akan sangat malu kepada Rasulullah jika aku tidak dapat menjamu semua tamu yang datang." Tak lama kemudian, Nabi Muhammad datang mendahului para sahabat. Jabir dengan segera membawakan adonan rotinya yang tak seberapa itu ke hadapan Nabi Muhammad sesuai dengan perintah beliau. Nabi Muhammad kemudian memberkahi adonan itu dan menuju ke kuali masakan kambing untuk berdoa kepada Allah memohon keberkahan. Setelah itu, beliau berkata kepada istri Jabir, "Panggillah tukang roti untuk membantumu, dan jangan sekali-kali kau tuang kualimu. Isilah mangkok para tamu langsung dari kualinya. Niscaya Allah akan mencukupi kami semua." Kemudian para sahabat yang berjumlah sekitar 1.000 orang mulai berdatangan. Istri Jabir tampak keheranan karena makanan di kuali itu ternyata cukup untuk seluruh sahabat, sehingga semua bisa menikmati hidangan yang diberikannya. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah kuali tersebut tetap penuh seperti semula, begitu juga dengan adonan rotinya. Sungguh luar biasa salah satu mukjizat Rasulullah ini. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran bagi kita bahwa membantu sesama tidak akan membuat kita menjadi miskin, melainkan Allah akan melipat gandakan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Pagi itu, Rasulullah dengan suara terbata memberikan petuah, "Wahai umatku, kita semua ada dalam kekuasaan Allah dan cinta kasih-Nya. Maka taati dan bertakwalah kepadanya. Kuwariskan 2 hal pada kalian, yaitu sunnah dan Al-Quran. Barang siapa mencintai sunnahku, berarti mencintai aku, dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan bersama-sama masuk surga bersamaku." Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Rasulullah yang teduh menatap sahabatnya satu persatu. Abu Bakar menatap mata itu dengan berkaca-kaca. Umar tidak dapat menahan napas dan tangisnya. Utsman menghela napas panjang dan Ali menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tanda-tanda itu semakin kuat tatkala Ali dan Fadal dengan sigap menangkap Rasulullah yang limbung saat turun dari mimbar. Matahari kian tinggi, tapi pintu rumah Rasulullah masih tertutup. Sedangkan di dalamnya, Rasulullah sedang terbaring lemah dengan keningnya yang berkeringat. Tiba-tiba, dari luar pintu terdengar seseorang yang berseru mengucapkan salam. "Bolehkah saya masuk?" tanyanya. Tapi Fatimah tidak mengizinkannya masuk. "Maafkanlah, ayahku sedang demam,"
kata Fatimah yang membalikkan badan dan menutup pintu. Kemudian, ia kembali menemani ayahnya yang ternyata sudah membuka mata dan bertanya pada Fatimah, "Siapa itu, wahai anakku?" "Tak tahulah ayah, sepertinya baru sekali ini aku melihatnya," tutur Fatimah secara lembut. Lalu Rasulullah menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan. "Ketahuilah, dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara. Dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dialah malaikatul maut," kata Rasulullah. Fatimah pun menahan ledakan tangisannya. Malaikat maut datang menghampiri, tapi Rasulullah menanyakan mengapa Jibril tidak ikut menyertainya. Kemudian dipanggillah Jibril, yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia menyambut ruh kekasih Allah dan penghulu dunia ini. "Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah?" tanya Rasulullah dengan suara yang amat lemah. "Pintu-pintu langit telah terbuka, para malaikat telah menanti rohmu. Semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu," kata Jibril. Tapi ternyata itu tidak membuat Rasulullah merasa lega. Matanya masih penuh dengan kecemasan. "Tidak senangkah engkau mendengar kabar ini, ya Rasulullah?" tanya Jibril lagi. "Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak," tanya Rasulullah. "Jangan khawatir, wahai Rasulullah. Allah telah berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja, kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya," kata Jibril. Detik-detik itu pun semakin dekat. Saatnya Israel melakukan tugas. Perlahan, ruh Rasulullah ditarik. Nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh. Urat-urat lehernya menegang. "Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini," perlahan Rasulullah mengadu. Fatimah pun terpejam. Ali yang berada di sampingnya menunduk semakin dalam dan Jibril memalingkan muka. "Jijikkah kau melihatku hingga kau palingkan wajahmu, Jibril?" tanya Rasulullah pada malaikat pengantar wahyu itu. "Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah direnggut ajal?" kata Jibril. Lalu kemudian terdengar Rasulullah mengadu, "Karena sakit yang tidak tertahankan lagi. Ya Allah, dahsyat sekali maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan pada umatku." Lalu badan Rasulullah mulai dingin. Kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibir Rasulullah bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Lalu Ali mendekatkan telinganya. "Peliharalah sholat dan peliharalah orang-orang lemah di sekitarmu." Di luar pintu, tangis mulai terdengar bersautan. Para sahabat sedang sangat bersedih. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya, dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan. Rasulullah pun mengucapkan kata terakhirnya, yaitu, "Umatku, umatku, umatku." Dan berakhirlah perjalanan hidup manusia mulia yang memberi sinaran itu. Semoga kita mendapat hikmah dari kisah ini dan semakin menambah kecintaan kita kepada Sang Kekasih Allah, Rasulullah SAW, karena saat akhir hayatnya beliau hanya mengkhawatirkan kondisi umatnya kelak.
Bilal bin Rabah adalah orang berkulit hitam dari Habsyah yang memeluk agama Islam saat masih menjadi budak. Bilal termasuk orang yang mengalami kejamnya perbudakan. Ia memiliki postur tubuh yang kurus dengan rambut yang tebal. Abu Bakar yang mengetahui bahwa Bilal terus-menerus disiksa oleh majikannya bermaksud ingin membebaskannya. Suatu hari Abu Bakar menemui Bilal di bawah terik sinar matahari karena sedang mendapatkan hukuman dari majikannya yang bernama Umayyah. Bilal diikat dan dijemur menghadap matahari di tengah padang pasir yang sangat panas. Bahkan dadanya pun ditindih dengan batu yang cukup besar sehingga nafasnya menjadi sesak. Abu Bakar segera mengajukan penawaran kepada Umayyah untuk membeli Bilal. Umayyah yang cukup terkejut malah menaikkan harganya berlipat ganda. Ia mengira bahwa Abu Bakar tidak akan sudi untuk membayar mahal demi budak seperti Bilal. Namun ternyata Abu Bakar bersedia. Umayyah menerima 9 uqiyah emas untuk ditukarkan dengan Bilal. Umayyah berkata kepada Abu Bakar, "Sebenarnya jika engkau menawar sampai 1 uqiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya." Abu Bakar membalas, "Seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 uqiyah, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya." Sejak saat itu, Bilal senantiasa menemani dan menjaga Rasulullah yang hendak hijrah menuju Madinah. Ia kemudian dipilih untuk menjadi muazin atau orang pertama yang mengumandangkan azan. Bilal dipilih karena memiliki suara yang indah dan keras, sehingga dapat menjangkau seluruh penjuru Madinah. Suatu hari ketika tiba waktunya bagi kekasih Allah untuk meninggalkan urusan duniawi, Bilal menjadi tak sanggup lagi mengumandangkan azan. Setiap sampai pada kalimat, "Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah," ia langsung menangis terseduh-seduh. Begitu pula kaum muslimin yang mendengarnya, mereka larut dalam tangisan pilu. Oleh karena itu, Bilal memohon kepada Abu Bakar agar diperkenankan untuk tidak mengumandangkan azan lagi. Selain itu, Bilal juga meminta izin untuk keluar dari kota Madinah dengan alasan berjihad di jalan Allah dan ikut berperang ke wilayah Syam. Setelah sekian lama Bilal tak kembali untuk mengunjungi Madinah, pada suatu malam Rasulullah hadir dalam mimpinya. Dalam mimpi itu Rasulullah berkata, "Wahai Bilal, mengapa engkau tak mengunjungiku? Mengapa sampai seperti ini?" Bilal pun segera terbangun. Tanpa berpikir panjang, ia segera mempersiapkan perjalanan kembali ke Madinah. Setibanya di Raudah, Bilal menangis dan melepas rasa rindunya. Di tengah tangisnya itu, nampak 2 cucu Rasulullah yaitu Hasan dan Husain datang mendekatinya. Dengan mata berlinang, Bilal yang kian beranjak tua segera memeluk kedua anak lelaki tersebut. Husain berkata kepada Bilal, "Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek." Pada saat yang bersamaan, Umar bin Khattab juga sedang melihat pemandangan yang mengharukan itu. Ia pun turut memohon kepada Bilal agar ia mau mengumandangkan azan lagi. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Bilal memenuhi permintaan mereka. Saat waktu sholat tiba, Bilal naik ke tempat di mana ia dahulu biasa mengumandangkan azan. Saat lafal Allahu Akbar dikumandangkan olehnya, mendadak seluruh Madinah senyap. Semua orang terkejut mendengar suara yang telah bertahun-tahun hilang, kini telah kembali. Suara yang mengingatkan pada sosok nan agung yang begitu dirindukan itu. Ketika Bilal sampai pada lafal Asyhadu alla ilaha illallah, seluruh warga Madinah berlarian ke arah suara itu. Sewaktu Bilal hendak mengumandangkan Asyhadu anna, Madinah tiba-tiba pecah oleh tangisan yang sangat memilukan. Bilal pun tak sanggup lagi untuk melanjutkan azannya. Mereka semua menangis, teringat masa-masa indah dan kejayaan bersama Rasulullah. Di antara mereka, Umar bin Khattab lah yang paling keras tangisannya. Di atas Menara Nabawi, Bilal mulai beranjak turun dan wajahnya dipenuhi oleh air mata yang berderai.
Itulah azan pertama dan terakhir bagi Bilal setelah Rasulullah wafat. Bilal wafat pada tahun 20 Hijriah di Damaskus saat ia berusia sekitar 60 tahun. Demikian kisah Bilal bin Rabah dan azan terakhir di Madinah. Semoga kisah ini dapat menambah iman kita semua. Amin ya robbal alamin.